Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel Rio Barabiri kesayangan kita yang senantiasa berusaha menghibur kalian pastinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari film Gridfall yang sudah kita bahas pada season 1-nya kemarin. Yang belum nonton silahkan cek link di playlist atau di deskripsi, oke? Dan di komentar juga. Dimana pada season sebelumnya Landry benar-benar terpukul atas kematian Joan, wanita tercinta kita semua. Lantas, apakah tindakan yang akan Landry lakukan? Balas dendam atau malah mengurung diri di dalam kamar meratapi nasib? Nah lo, jadi untuk tahu bagaimana keseruan alur ceritanya, nggak usah banyak basa-basi lagi. Mari kita simak bersama-sama and check this out. Di season sebelumnya kita dapat melihat dengan jelas bagaimana para kesatria Templar dipermainkan dengan semua politik yang ada. Meski begitu mereka tetap berjuang di jalan Tuhan karena mereka masih mengingat bahwa 200 tahun yang lalu 9 kesatria membentuk tarekat mereka untuk berjuang di jalan Tuhan. Namun kini ternyata kisah cinta Landry membuat situasi semakin memanas sampai akhirnya para kesatria Templar harus bertarung melawan kerajaan Perancis yang sejatinya merupakan kerajaan paling dekat dengan mereka. Dan Landry! I'm no longer the seiring berjalannya waktu, Landry yang sadar bahwa Raja Philip telah menjadi musuhnya pun meminta Tancred untuk membawa si buah hati pergi ke tempat yang aman karena dirinya akan pergi ke Bait Kartes memperbaiki diri. Mendengar hal itu, Tancred pun melarangnya pergi karena sangat banyak anggota mereka yang mati dan sudah pasti Bait Kartes akan meminta pertanggungjawaban darinya. Meski begitu, Landry tetap akan pergi ke sana dan tak lupa ia juga berkata kepada Tancred untuk memanggil putrinya dengan nama Eve atau si cantik jelita calon pejuang di masa depan. Benar saja, Landry pun bergegas memacu kuda untuk memulai perjalanannya. Hingga setibanya di Bait Kartes, apa yang Tancred katakan benar-benar terjadi, di mana orang-orang di sana tak mau menerima Landry dan bahkan dengan tegas mereka juga menganggapnya bukan dari bagian kesatria Templar lagi. Trade the Brotherhood. All rights and claim. Meski telah dihajar habis-habisan dan diklaim menjadi buangan, Landry benar-benar tak menyerah dan terus menunggu siang malam sebagai permintaan maafnya atas semua kesalahannya. Hingga setelah beberapa minggu berlalu, Master Demolay pun mengutus Tancred yang telah kembali ke Bait menjemput Landry karena mereka akan melakukan persidangan untuk nasib posisinya saat ini. Seketika Landry pun langsung mengakui semua kesalahan dan dirinya benar-benar berharap masih mempunyai kesempatan menebus semua dosa-dosa di mata Tuhan. Brenger yang tak menyukai keberadaannya pun terus meminta Demolay untuk mengusirnya dari tempat ini. Namun Tancred menegaskan bahwa banyak kebaikan yang telah Landry lakukan sehingga ia berharap masih ada pengampunan untuknya. Demolay yang tak tahan mendengar perdebatan ini pun meminta mereka untuk diam dan tak lupa juga menegaskan bahwa dirinya akan melakukan pemungutan suara sebagai penentu nasib Landry ke depannya. Benar saja, mereka pun mulai berkumpul di halaman istana melakukan pemungutan suara hingga siapa sangka ternyata masih banyak yang memutuskan untuk kembali memberinya kesempatan. Sehingga Demolay pun mengesahkan Landry akan diampuni dan ditetapkan sebagai anggota baru untuk menebus kesalahannya. Sejak saat itu Landry benar-benar mengikuti step by step pelatihan seperti anak baru lainnya, tidak menyogok agar diperlakukan spesial seperti di negara Konoha. Di sisi lain kita juga diperlihatkan dengan Philip yang sangat marah atas lolosnya Landry. Namun Denogaret memintanya untuk tetap tenang karena dirinya telah mengirim informan ke seluruh kerajaan mencari keberadaannya. Ini kayaknya pemerannya banyak yang diganti atau memang rupanya udah berbeda ya. Padahal belum ada 1 tahun loh. Lawang anaknya Landry loh masih bayi, belum bisa jalan, ya kan? Hingga Denogaret mulai mengalihkan pembicaraan dengan meminta para penjaga membawa tawanan mendekat untuk menjadi bahan pelampiasan Philip, di mana menurut informasi prajurit ini telah menyebarluaskan tindakan Philip menikam Joan yang tentu saja Philip tak mau Isabella mengetahui hal itu. Dan I once regarded you as one of mine. No!
See him to the dungeon. Setelah beberapa waktu berlalu, perhatian mereka pun terpecah dengan datangnya kelompok kesatria berkuda, di mana pada saat ini kita akan diperkenalkan dengan tokoh baru yang ternyata itu adalah Lois, putra Philip atau kakaknya Isabella, yang selama ini pergi berkelana memastikan tidak adanya pengkhianat di semua wilayah kerajaan mereka. Philip dan Isabella pun sangat senang, namun seketika amarahnya membara ketika mengetahui bahwa ibunya telah meninggal. Dan Philip tak berbuat apa-apa sampai saat ini. Cara perlahan Philip menjelaskan semua saran Denogaret, di mana Paus Bonifacius melindungi para kesatria Templar dan Landry berada di antaranya. Lois pun tak peduli dengan semua alasan yang ada karena Joan adalah ratu Perancis yang harus selalu terlindungi. Hingga dengan berat hati Philip menegaskan bahwa Joan adalah pelacur yang telah mengkhianati cintanya. Seiring berjalannya waktu, Landry pun terus menjalani setiap pelatihan yang ada, dan dengan pengalaman yang ia miliki selama ini dirinya berusaha membimbing semua junior yang ada. Namun sebagai kesatria buangan, tentu Landry benar-benar menjadi pusat perhatian, selalu mendapat sindiran pedas dan bahkan secara terang-terangan dijadikan sebagai contoh kesatria Templar yang menyeleweng dari ajaran Tuhan. Kehidupan Landry kini benar-benar menyedihkan karena selain dijadikan sebagai anggota baru, hanya satu orang pemula bernama Ronnie yang mau menemaninya karena semua pemula lain menganggapnya sebagai pendosa yang hina. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Tancred yang memberitahu di Molly bahwa saat ini Raja Philip telah menganggap para kesatria Templar sebagai musuhnya. Maka dari itu ia merasa bahwa mereka harus segera mengambil harta benda yang tersimpan di bawah bait Prancis karena banyak sekali wanita dan anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Terlebih lagi jika Bank Templar bangkrut karena hartanya yang tertahan sudah pasti akan membuat reputasi mereka benar-benar hancur. Demoli pun menanyakan mengapa Tancred berpikir bahwa Philip belum mengambilnya, hingga Tancred menjelaskan harta mereka disembunyikan ke dalam sebuah besi dan hanya beberapa orang yang mengetahui titik lokasinya, yaitu Landry, Draper, dan dirinya sendiri. Bahkan Tancred juga memberitahu akan adanya terowongan bawah tanah yang dapat mereka gunakan untuk mengambil semua harta mereka di sana secara diam-diam. Mendengar hal itu, Demoli pun mulai tertarik untuk mempercayai apa yang Tancred sampaikan, sehingga dirinya meminta Brenger untuk menemaninya pergi bersama para pemula. Dan Stand! Monks, now I will see you settled. My Templar brothers are going to retreat. benar saja mereka pun mulai bergegas dan tak butuh waktu lama mulai menikam beberapa penjaga di sana. Tancred meminta mereka bergerak cepat agar dapat segera pergi meninggalkan tempat ini, namun siapa sangka para prajurit lain mulai menyadari kedatangan mereka sehingga pertempuran tak dapat dihindarkan lagi. Let's go. Meski telah berhasil melewati sedikit ketegangan yang ada, Talus, kesatria Templar pelatih pemula, benar-benar sedih melihat anggota dan beberapa anak didiknya yang gugur. Bahkan dirinya juga merasa ini semua tak adil karena bagaimana bisa orang-orang yang masih setia di jalan Tuhan harus mati, sedangkan di sisi Landry, sang pendosa, masih bernafas sampai detik ini. Mendengar hal itu, Landry benar-benar kembali teringat akan semua kesalahannya, sehingga ia tak segan-segan menghukum diri sendiri sebagai penebusan dosa. Sedangkan di istana, Denogaret pun datang memberitahu Philip akan penyusupan yang terjadi. Tentu Philip sangat marah mendengar hal itu, namun seketika perhatian mereka terpecah atas kedatangan Louis yang membawa jasad Joan di sana. Entah apa maksud Louis melakukan hal ini, namun hal yang membuat mereka lebih terkejut lagi adalah terbelahnya perut Joan sehingga Philip benar-benar sadar bahwa bayi hasil hubungan gelap istrinya masih hidup. Dan The baby is alive. Greatwall Season 2 Episode 2. Meski telah melihat secara langsung bagaimana Landry berjuang, memohon pengampunan, dan menyakiti dirinya sendiri untuk menebus dosa, Pak De Talus benar masih tak menyukai keberadaannya dan mulai menetapkan peraturan-peraturan aneh untuk membuatnya tak nyaman berada di tempat ini. Bahkan belum selesai dengan sesi makan bersama mereka, Pak De Talus langsung membawa mereka keluar untuk menjalankan sesi latihan panjat dinding di tengah derasnya hujan yang tentu saja sangat sulit dilakukan.
It's about brotherhood. Namun tetap saja di saat satu persatu dari mereka merasakan kegagalan, Landry meminta anggota timnya untuk bekerja sama dan lihatlah perjuangan mereka, bro. Singkat cerita, hari pelantikan pun tiba, di mana Landry dan para pemula lainnya akan diangkat sebagai anggota Ksatria Templar melalui ritual suci yang akan dilakukan. Namun sebelum itu, Master Talus menegaskan bahwa menjadi Ksatria Templar harus meninggalkan semua hal yang berbau duniawi. Dan ternyata salah satu dari pemula ini memberitahu bahwa Ronnie masih terbayang-bayang dengan masa lalunya yang padahal itu sudah jelas menjadi pantangan pertama. Maka dari itu Master Talus mulai melucuti semua pakaian Ronnie dan berhasil menemukan sebuah gulungan yang tersimpan dari dalam sakunya. Namun sebelum memberi hukuman terhadap Ronnie, Master Talus menyempatkan diri untuk mengusir pria pelapor ini pergi karena seseorang tak pantas menjadi Ksatria Templar jika berani mengkhianati teman demi kepentingannya sendiri. Maka dari itu dirinya akan memberi hukuman berat terhadap mereka semua dan terlebih lagi dengan Landry, Ronnie dan beberapa pemula lainnya yang diharuskan untuk menebang pepohonan dan membawanya kembali ke bait sebagai penembusan dosa. Bat wings, you'll never go bald. This one. Perfect. Did you hear that? Hingga di malam harinya, perhatian mereka benar-benar terpecah setelah mendengar suara-suara aneh dari kejauhan yang ternyata sekelompok kaum sesat tengah melakukan sebuah ritual memanggil hujan. Tentu ini merupakan pemandangan yang mencengangkan untuk mereka. Dan terlebih lagi tanpa mereka sadari, kaum sesat ini juga mulai menyadari keberadaan mereka sehingga ketegangan tak bisa dihindarkan lagi. Trinity formation! Semula Landry berniat untuk menghabisi mereka semua, namun banyaknya anggota kaum sesat ini membuat mereka benar-benar kewalahan dan bahkan satu anggota pemula juga terluka sangat parah di sana. Untuk itu Landry pun segera mengajak mereka kembali ke bait dan setibanya di sana ia langsung meminta Draper melakukan penanganan agar rekannya dapat diselamatkan. Namun sialnya pria muda ini terluka sangat parah tak dapat diselamatkan lagi. Sehingga Brenger kembali menyalahkan Landry atas kejadian ini. Riwa mendengar semua perdebatan ini, Demolay pun meminta Draper menyiapkan pasukan untuk mencari titik lokasi mereka atau sang orang sesat tadi. Dengan itu Landry pun tak tinggal diam dan menegaskan bahwa dirinya akan ikut melakukan pencarian bersama mereka. Namun Master Talus melarang tegas dengan mengatakan bahwa dirinya tak mau melihat Landry membuat kekacauan lagi yang padahal semua ini terjadi karena perintahnya, Ya, dia yang nyuruh ya kan. Terus ada yang gelut, terus yang disalahin yang disuruh. Lucu sih. Oke lah lanjut. Dengan cepat Draper pun memimpin pasukannya untuk menyusuri hutan. Namun siapa sangka mereka malah mendapat serangan secara tiba-tiba. Yang ternyata itu adalah Louis dan pasukannya yang telah mencari keberadaan bayi Joan di luar sana. Sementara itu di bait sendiri, Brenger yang merasa dirinya paling suci terus melayangkan siksaan terhadap Landry dan bahkan saat ini dirinya juga sudah tak segan-segan lagi menyetempelkannya dengan tanda keji. Landry pun tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah menerima semua siksaan ini. Bahkan ketika Tancred melihatnya termenung dan menanyakan apa yang terjadi, dirinya lebih memilih diam untuk menghindari pertikaian. Sedangkan kini juga diperlihatkan dengan Denogaret yang datang ke ruangan Paus Bonifacius bersama Gawain untuk membantai semua penjaga di sana. Karena ternyata selain perselisihan pendapat yang selalu menyudutkannya, Denogaret juga mempunyai pengalaman pahit dengan sang Paus, di mana saat dirinya masih kecil unyu-unyu tak bisa berbuat apa-apa, Paus Bonifacius membakar kedua orang tuanya hidup-hidup di depan matanya. Kok bisa ya sejahat itu? Maka dari itu Denogaret terlihat sangat tidak menyukai keberadaan Paus Bonifacius sejak awal season. Dan
Knightfall Season 2 Episode 3. Di pagi yang cerah ini, Tancred dan beberapa pasukan Templar yang berhasil selamat kembali dengan penuh kesedihan karena banyak anggota mereka yang mati ketika menjalankan misi dan bahkan Draper juga menjadi salah satunya. Mengetahui hal itu, Landry pun sangat marah terhadap Talus karena tak mengizinkannya pergi bersama mereka. Dengan dibaluti kesedihan, Landry mulai membersihkan jasad Draper dan berjanji bahwa kematiannya saat ini tak akan sia-sia. Bersamaan dengan itu juga diperlihatkan dengan Denongaret yang datang membawa Gwen dan menjelaskan bahwa inilah yang akan membantu mereka menghadapi para kesatria Templar. Melihat perawakan Gwen, Philip pun tak segan-segan menegaskan bahwa mereka membutuhkan orang-orang hebat untuk berperang, bukan pria cacat seperti Gwen yang tak dapat berdiri tegak dengan kakinya sendiri. Dan seketika itu juga Philip kembali teringat dengan kematian Joan dan terlihat jelas bagaimana amarahnya masih sangat membara sampai saat ini. Hingga Denongaret pun kembali datang menemui Philip dengan membawa Uskup Raymond untuk menjelaskan bahwa Paus Bonifacius telah mati dan Raymondlah kandidat paling tepat untuk menggantikannya. Wow. Tentu Raymond sempat menolak karena merasa belum pantas akan gelar ini. Namun Philip menegaskan bahwa Raymond akan tetap mengisi posisi seperti perintahnya karena saat ini mayoritas kardinal dalam konklav berasal dari Prancis. Sehingga semua akan lebih mudah jika ada seseorang paus yang memiliki pemikiran yang sama dengan kerajaan. Sedangkan di luar istana, Pangeran Louis ternyata tengah sibuk menyambut kedatangan Margaret Putri Burgundia yang tak lain adalah istri Raja Louis yang telah siap mendampinginya memimpin Prancis. Pertemuan mereka tak berlangsung lama karena Louis harus segera pergi menyelesaikan semua masalah yang ada. Hingga Isabella pun datang mendekat dan kita semua harus menyadari bahwa Margaret juga sangat berambisi untuk menguasai kerajaan ini. Dan ternyata kini Louis pergi masuk ke pelosok desa menggunakan pakaian khas kesatria Templar, mencari bayi-bayi kecil yang lahir akhir-akhir ini sebagai tanda kemarahannya atas kematian Joan dan juga bertujuan untuk menghancurkan nama baik Landry dan kawan-kawan. Selain hal itu, ternyata Louis juga mempunyai beban lain yang harus segera dipenuhi, di mana Philip menuntut Louis untuk segera memberikan ahli waris bagi kerajaan jika tak ingin digantikan oleh orang lain. Tentu Louis sangat tertekan mendengar hal itu karena tanpa kalian tahu, tepat sebelum momen ini terjadi, saya dapat melihat dengan jelas bagaimana Louis diceritakan sebagai pria ejakulasi dini. Di sisi lain, atas hinaan yang sempat Philip berikan ternyata membuat Gwen semakin tertantang dan memutuskan pergi ke seorang tabib untuk membuatkannya ramuan bernama Candu Persia agar keadaannya dapat segera membaik. Seiring berjalannya waktu, Landry juga bergegas menemui Tancred untuk mencari tahu perkembangan informasi dari kelompok Lucifer dan tak lupa juga berterima kasih atas semua bantuan yang ia berikan. Tentu Tancred bingung akan apa yang Landry bicarakan, namun pahlawan kita lebih memilih diam dan beranjak pergi begitu saja. Dan di saat mereka semua terlelap, Landry diam-diam mulai mempersiapkan diri dan beranjak pergi untuk menyelesaikan sesuatu. Hingga setelah perjalanan yang panjang terlewati, dapat kita lihat dengan jelas bahwa ternyata Landry berniat untuk meratakan kelompok Lucifer seorang diri. Tentu hal ini merupakan sebuah keputusan yang gila, namun Landry si petarung kita benar-benar tak kenal rasa takut dan mulai menyusup untuk menikam satu persatu manusia tanpa arah di sana. Namun sepertinya semua itu tak berjalan dengan mudah karena mereka terus berdatangan dan membuat Landry sangat kewalahan, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tentu ini sebuah tontonan yang luar biasa, di mana sebelumnya Pak Talus hanya saya anggap sebagai pria tua membosankan dengan sejuta aturan. Namun semua itu terbantah dengan kedatangannya saat ini.
Merasa malu dengan apa yang telah ia lakukan, Landry pun menegaskan bahwa dirinya ingin mati di tempat ini untuk menebus semua dosa-dosanya. Namun Pak Detalus menentang tegas hal itu dan mulai menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya sewaktu di titik terendah dulu. Sehingga kini dirinya benar-benar sadar bahwa seseorang dibiarkan tetap hidup karena untuk menyelesaikan sesuatu. Mendengar hal itu, Landry pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi, sehingga Pak Detalus langsung mengajaknya kembali ke bait sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Dan Knightfall Season 2 Episode 4. Kini dengan masa-masa yang semakin genting, Talus pun langsung membuat sebuah gelanggang sebagai tes terakhir sebelum sah menjadi Ksatria Templar, sehingga Landry yang harus melawan Branger sebagai ujian terakhir pun perjuangan sangat keras di sana. Dan di sisi lain kita juga diberitahu di mana ternyata Gwen benar-benar dipercaya memimpin pasukan karena Denogaret terus merekomendasikannya. Semula Philip masih terlihat sangat ragu, namun dengan cepat Gwen membuatnya terdiam dengan kemampuan yang ia miliki. Di malam harinya setelah pertarungan brutal yang mereka lewati, Demolay dan Pak Detalus pun mulai melakukan peresmian atas diangkatnya mereka sebagai anggota Templar yang baru, di mana Demolay mulai menjelaskan apa saja yang harus mereka taati sebagai ksatria kenis suci, yaitu berjanji selalu taat kepada Maha Guru Bait dan juga menjaga tradisi kita untuk membantu menaklukkan tanah suci kembali. Hingga tiba-tiba perhatian mereka terpecah dengan kedatangan satu ksatria Lazarus yang memberitahu bahwa Paus Bonifacius telah mati. Atas datangnya berita ini, Landry pun menegaskan bahwa ksatria Lazarus yang bernama Gabriel itu tak mungkin berbohong, dan bahkan Talus juga merasa sangat yakin karena jika tidak ada sesuatu kerajaan tak akan mungkin menyerang untuk membungkam mereka. Namun siapa sangka Branger malah menyangkal semua pendapat yang ada dan bahkan malah menegaskan bahwa Landry hanya berniat menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Philip, sang suami dari selingkuhannya yang telah mati. Demolay yang sudah tak tahan mendengar perdebatan mereka pun akhirnya menegaskan bahwa para ksatria Templar hidup hanya untuk setia kepada Paus, sehingga mereka hanya bisa menunggu instruksi dari Paus baru yang akan menggantikan posisi mendiang Bonifacius. Sedangkan kini nampaknya Margaret mulai merasakan kegelisahan, dan begitu juga dengan Isabella karena mereka memiliki masalah yang hampir sama, di mana Margaret harus segera memberi momongan yang padahal si Johnny Louis lemas tak bertulang. Sedangkan Isabella sendiri akan dijodohkan dengan Pangeran Edward dari Inggris atau laki-laki yang tak pernah ia cintai. Kembali ke kisah perjalanan para ksatria Templar, di mana mereka saat ini berniat untuk mengantar Gabriel ke gereja Santo Lazarus, markas besar para ksatria bertopeng, di mana perjalanan mereka diiringi dengan banyaknya para warga yang sakit-sakitan dan terlantar di sepanjang jalan. Di sana Landry dan Tancred juga terus berbagi cerita tentang bagaimana kepahitan-kepahitan hidup yang telah mereka jalani, hingga setelah menempuh perjalanan yang begitu panjang, akhirnya mereka pun berhasil tiba dengan selamat dan disambut dengan sangat baik di sana. Jamuan makan malam pun langsung digelar untuk menyambut kedatangan mereka, hingga perhatian Landry mulai terpecah dengan para ksatria Lazarus yang selalu memakai topeng meski di rumahnya sendiri, yang ternyata tentu saja Landry dan lainnya sangat terkejut karena mereka tak pernah berpikir bahwa tempat ini tengah terkena virus menjijikan. Namun meskipun begitu, Landry tetap berusaha bersikap biasa saja untuk menjaga perasaan mereka dan bahkan juga menyempatkan diri untuk pergi beribadah bersama setelah sesi jamuan makan malam ini selesai. Seketika perhatian Ronnie pun teralih dengan keberadaan seorang wanita yang putih bersih seperti tanpa kaca, tak mengidap wabah penyakit seperti yang lainnya. Namun bukannya
jawaban yang Roni dapatkan, gadis manis bernama Mbak Siti ini malah menegaskan bahwa Roni terlalu lemah sebagai kesatria Templar karena takut hanya dengan penyakit seperti ini. Hingga di saat mereka semua mulai terlelap, tiba-tiba terdengar suara keributan yang ternyata para prajurit Prancis datang melakukan serangan sehingga mereka harus berjuang keras menyelamatkan diri, dan bahkan Mbak Siti juga terlibat langsung dalam pertempuran ini. Menyadari banyaknya prajurit yang datang, Landry pun mulai memintanya untuk memblokade pintu utama, dan betapa terkejutnya ia, ternyata Gwen lah yang memimpin langsung penyerangan ini. Gwen. Bahkan meskipun pintu utama telah berhasil terkunci, Gwen terus meminta pasukannya untuk menerobos masuk ke dalam sembari menegaskan bahwa tidak ada ampun untuk malam ini. Mendengar hal itu tentu saja mereka semakin cemas, bahkan tak ada persenjataan mumpuni yang mereka miliki, hingga tiba-tiba serangan kembali datang menghujani mereka di sana. Pintu utama pun tak lagi dapat menahan amarah para prajurit Gwen. Namun ternyata kini Landry beserta anggota lainnya telah siap melakukan perlawanan secara langsung. Dan lihatlah, setelah berhasil melewati malam penuh ketegangan, Gabriel pun mulai berpamitan karena dirinya akan membawa kelompok yang tersisa pergi ke Mahaguru mereka di wilayah Boiknya. Bahkan di sana Pak Detalus juga berpamitan untuk pergi memperingati bait lain karena semalam hanyalah sebuah permulaan sebelum badai benar-benar datang. Tak lupa Talus juga mengingatkan Landry untuk menyempatkan diri menemui putrinya sebelum semuanya terlambat. Sementara itu si Gwen yang kalah dalam pertempuran ternyata kembali ke istana untuk memberitahu kekalahannya dari Landry. Dan Knightfall Season 2 episode 5. Mendengar hal itu, tentu Philip sangat marah karena Gwen sama persis seperti dugaannya, tak bisa berbuat apa-apa, tak bisa seperti apa yang Dino Garrett sampaikan. Gwen yang tak mau dianggap lemah pun sempat mengatakan bahwa dirinya akan memperbaiki semua ini. Namun Philip benar-benar tak peduli dan menyuruhnya untuk segera pergi. Tak hanya itu, Philip juga meminta Dino Garrett untuk menyiapkan pasukan karena dirinya akan mengatasi semua permasalahan ini dengan tangannya sendiri. Sedangkan kini ternyata Tancred benar-benar membawa Landry pergi ke gereja tempatnya menitipkan Evie agar Landry dapat melihat dengan jelas bagaimana buah hatinya dirawat dengan baik di sana. Hingga perhatian mereka mulai terpecah ketika salah satu biarawati datang memberitahu bahwa ada kesatria Templar lain yang datang, sehingga mereka bergegas keluar untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Semula Landry tak mengira bahwa kelompok ini datang mencarinya. Begitu juga dengan Louis yang tak sadar bahwa inilah seseorang yang selama ini ia cari. Hingga setelah sedikit perbincangan mereka berlangsung, Landry mulai sadar bahwa kelompok kecil ini datang dari Prancis untuk mencarinya. Dengan itu mereka pun bergegas pergi menemui para biarawati agar segera pergi menyelamatkan diri. Sementara dirinya dan Tancred akan tetap standby dalam ketegangan ini. Dan
Namun sialnya, ada salah satu prajurit yang datang membantu, sehingga Louis berhasil bangkit dan bergegas pergi mengejar para biarawati yang berusaha melarikan diri. Tentu saja Landry tak tinggal diam melihat hal itu, sehingga dirinya langsung mengambil busur panah untuk melumpuhkan Louis di sana. Sebenarnya Landry belum merasa puas, namun Tancred menegaskan bahwa mereka harus segera pergi memastikan Eve dan para biarawati baik-baik saja. Yang siapa sangka hal itu merupakan sebuah kesalahan fatal karena Louis belum pergi dan telah membantai semua biarawati yang tertinggal sembari merawat lukanya saat ini. Sedangkan Margaret yang mulai merasa cemas tak melihat keberadaan Louis pun mulai melakukan pencarian, yang siapa sangka ia malah tak sengaja bertemu dengan Lydia yang terkurung di sana. Tentu Margaret sangat heran bagaimana bisa seorang wanita berada di tempat ini tanpa sepengetahuan darinya. Hingga Lydia pun menjelaskan bahwa Louis telah membunuh suami dan buah hatinya sampai akhirnya berakhir di tempat ini. Yang tentu saja hal itu membuat Margaret sangat terkejut. Seiring berjalannya waktu, Louis pun kembali melanjutkan pencarian dengan terus mengikuti jejak-jejak yang tertinggal, di mana ternyata kini Anna dan Gracie terlihat begitu ketakutan di dalam persembunyian mereka. Hingga tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat yang ternyata Tancred. Tentu kedatangan Tancred dan Landry membuat mereka sangat tenang. Namun tetap saja Anna merasa sedih karena tak tahu bagaimana nasib biarawati lainnya saat ini. Mendengar hal itu, Tancred pun memintanya untuk tetap tenang dan meyakini semua baik-baik saja. Hingga di saat mereka terlelap, Landry dan Tancred yang tengah berjaga dikejutkan dengan kedatangan Louis yang telah berhasil menemukan persembunyian mereka. Seketika prajurit Louis pun langsung melakukan serangan, namun lagi-lagi Louis menyadari bahwa Tancred dan Landry terlalu kuat untuk ia hadapi. Maka dari itu, ia pun langsung berniat pergi melarikan diri, namun Landry terus mengejarnya dan memintanya untuk menyelesaikan semua permasalahan ini secara jantan bersama. Benar saja, secara perlahan Louis mulai keluar dengan amarah yang membara karena melihat Landry, kekasih gelap ibunya, di depan mata. Pada saat itu Louis juga benar-benar kecewa karena bagaimana bisa seorang pria membunuh dan merusak rumah tangga orang yang masih dapat menggunakan seragam lengkap Ksatria Templar yang dikenal kesuciannya sebagai Algucho, Tuhan. Dengan itu Landry pun menegaskan bahwa dirinya tak akan mungkin membunuh Joan, wanita yang paling ia sayangi, karena seperti yang kita tahu bahwa Philip sendirilah yang telah membunuh Joan di hadapan semua pasukannya sendiri. Tentu saja Louis tak akan begitu mudah percaya dengan apa yang Landry katakan. Dan ternyata Louis langsung beranjak pergi kembali ke istana menemui prajurit yang tertahan untuk mencari tahu siapa pembunuh Joan sebenarnya. Pria itu pun terlihat ketakutan, namun Louis terus memaksa hingga jawaban yang diberikan benar-benar membuatnya sangat terkejut. Sementara itu, demi keselamatan bersama, ternyata Landry nekat membawa Annie, Gracie, dan putrinya kembali ke bait Trackers. Demolay pun sangat marah dengan keputusannya saat ini, namun Landry menegaskan bahwa ini harus dilakukan karena Raja Philip tengah memburu mereka. Hingga tiba-tiba Prepare for war! Knightfall Season 2 episode 6. Landry dan lainnya pun benar-benar begitu terkejut. Banyaknya prajurit Paris yang telah standby di pintu gerbang. Bahkan Raymond, sang paus baru, juga mulai menambahkan diri untuk menegaskan bahwa para Ksatria Templar harus mengakui semua hal yang dituduhkan kepada mereka. Tentu saja, dengan keberadaan paus, para Ksatria Templar tak bisa berbuat apa-apa lagi selain menyambut kedatangannya dengan baik. Hingga Raymond pun mulai angkat bicara bahwa ada sebuah rumor yang beredar di luar sana tentang peludahan salib ketika peresmian Ksatria Templar yang baru. Menyangkal adanya Tuhan, berhubungan dengan sesama jenis, dan banyak lagi tuduhan-tuduhan tak masuk akal lainnya. Maka dari itu mereka harus menyerahkan diri melalui pengadilan yang seadil-adilnya untuk membuktikan semua tuduhan keji ini terhadap mereka. Ketika Landry menyela perbincangannya dengan meminta Demolay untuk tidak mempercayai perkataan
perasaan Raymond karena ia hanyalah paus baru yang dijadikan Philip sebagai boneka. Namun Demolay benar-benar tak peduli lagi karena menurutnya ketaatan kepada sang paus adalah salah satu kewajiban para kesatria Templar, sehingga ia menegaskan untuk tetap mengikuti permintaannya. Benar saja, Demolay dan para kesatria Templar lainnya pun mulai keluar dari tembok pertahanan untuk menyerahkan diri menghadapi situasi ini. Namun kita harus sadar bahwa banyak kesatria Templar yang tetap bertahan di bait, karena ternyata Landry, Tancred, dan para anggota setia lainnya masih berada di dalam mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan. Ketika Demolay pun dibawa ke sebuah ruangan di mana pada saat itu Philip secara terang-terangan langsung menanyakan apa saja yang tersisa dari bait Kartes saat ini. Tentu Demolay sangat terisi dengan pertanyaan yang diajukan karena dirinya bersedia datang ke tempat ini hanya untuk menyangkal semua tuduhan yang bahkan Raymond juga sempat mengatakan bahwa pengadilan akan berjalan seadil-adilnya. Namun Raymond kembali menggunakan agama dan posisinya agar Demolay mengikuti semua perkataan mereka, yang siapa sangka hal itu mulai membuatnya sadar bahwa apa yang Landry katakan tentang Raja Philip memang benar adanya. Philip yang sudah tak sabar pun benar-benar tak memperdulikan perkataan Demolay dan beranjak keluar untuk mengibarkan bendera perang mereka. Tancred yang menyadari hal itu langsung meminta Landry bersiap-siap menghadapi serangan. Dan that wagon is full of those. Spirit. Before the torture world. dengan ledakan yang terjadi, para prajurit Prancis pun memutuskan mundur untuk mengatur ulang serangan. Dan pada saat itu, Louis juga telah tiba untuk bergabung secara langsung dalam peperangan mereka tentunya. Saat ini prajurit Paris benar-benar menyiapkan serangan besar dengan membangun menara pengepungan untuk mereka. Seketika Landry pun langsung melakukan sebuah pertemuan untuk menahan serangan yang tengah Prancis siapkan, karena dengan jumlah Templar yang tersisa saat ini membuat mereka tak dapat melakukan perlawanan secara langsung. Tentu situasi ini benar-benar membuat mereka merasa cemas. Namun lagi-lagi Landry meminta para kesatria kita untuk tetap tenang karena dirinya telah mempunyai sebuah rencana menghadapi mereka. Lain dari semua ketegangan ini, kita juga diperlihatkan dengan Margaret yang datang menghadiri undangan Isabella, di mana mereka di sana terlihat begitu dekat dengan membahas semua kesenangan yang ada, hingga siapa sangka Isabella mulai membawa dua orang pria untuk bergabung di tengah-tengah kebersamaan mereka. Wow. Margaret, istri setia Louis ini pun berniat untuk segera pergi meninggalkan ruangan ini. Namun tiba-tiba Margaret mulai tak sadarkan diri karena ternyata Isabella telah menyampurkan obat ke dalam makanannya. Dan What are you staring at, woman? pelayan yang melihat keadaan Margaret pun sangat terkejut. Namun dua pria Mokondo itu seperti tak merasa bersalah sedikit pun dan beranjak pergi begitu saja karena memang Isabella lah yang menyuruhnya, ya kan? Maka dari itu Isabella pun sangat berterima kasih dan memberi sedikit hadiah atas keberhasilan rencananya tersebut. Until we meet again. Hingga di saat kedua pria Mokondo itu berniat pergi menghilangkan jejak, tiba-tiba kembali ke kisah perjuangan Landry, di mana untuk mengantisipasi serangan yang akan datang, dirinya mengajak Tancred dan lainnya pergi melalui jalur rahasia untuk membuat para prajurit Prancis kocar-kacir di sana, di mana mereka mulai mendekati tenda-tenda dan membakar setiap sudut tempat hingga salah satu prajurit menyadari keberadaan mereka, sehingga Landry dan kawan-kawan harus berjuang keras di sana.
Merasa tak dapat bertahan lebih lama lagi, mereka pun memutuskan untuk segera kembali ke bait menyelamatkan diri. Hingga siapa sangka Landry mulai menyadari bahwa Kleton tak berada di sisi mereka. Dimana ternyata saat ini Kleton telah tertangkap. Dan betapa terkejutnya kita karena ternyata Demolay juga telah berada di sana. Dengan itu Philip pun mulai menyiapkan alat-alat psikopat untuk melakukan penyiksaan seperti apa yang telah ia lakukan kepada Demolay. Hingga Gwen datang mendekat untuk meminta Kleton memberitahu letak jalur rahasia jika tak ingin merasakan sakit yang luar biasa. Siapa sangka Kleton benar-benar memberitahu Gwen agar terhindar dari siksaan, sehingga pria itu pun langsung bergegas untuk memulai pergerakan. Yang siapa sangka Gwen beserta seluruh pasukannya telah berhasil masuk sehingga pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. Dengan itu Landry pun langsung bergegas pergi menemui Annie, Gracie, dan Evie untuk keluar pergi meninggalkan tempat ini. Fighting! Knightfall Season 2 Episode 7. Tepat pada hari Jumat 13 Oktober tahun 1307, para kesatria Templar diarak sebagai tahanan menuju tanah Prancis dengan bekas luka penyiksaan yang begitu mengerikan. Bahkan dengan bangganya, Philip juga menegaskan bahwa dirinya telah diberi kuasa oleh Tuhan untuk melenyapkan para kesatria Templar dari peradaban dan siap mengeksekusi mereka di sana. Di hadapan para warga di Nogaret pun kembali mengarang cerita tentang hal-hal keji yang dituduhkan terhadap para kesatria Templar, yang padahal sama sekali tak pernah mereka lakukan. Demolay pun berusaha menyangkal semua perkataan itu, namun semua usaha yang ia lakukan nampaknya sia-sia karena ternyata Kleton telah bersedia memberi kesaksian palsu demi keselamatan dirinya sendiri. Yang tentu saja hal itu membuat mereka terdiam, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Get back! Get it! Tak puas dengan semua itu, ternyata Philip juga melakukan penyiksaan di luar Nurul agar Tancred memberitahu di mana titik lokasi semua harta para kesatria Templar saat ini. Di pagi yang cerah, tak secerah harapanmu padaku, Vasan pun benar-benar histeris melihat prajurit yang datang membawa Tancred ke ruang tahanan dengan luka yang sangat mengerikan. Namun Landry terus berusaha memintanya untuk bersabar merawat luka Tancred, hingga siapa sangka mereka mulai menyadari bahwa Gwen juga telah dijadikan sebagai tahanan. Tentu saja hal itu membuat Landry merasa heran akan apa maksud dari keberadaannya di tempat ini, hingga Gwen pun menjelaskan bahwa sebelumnya ia ditugaskan untuk mencari semua harta kesatria Templar di bait Kartas dan tak sengaja menemukan Anna, Gracia, dan Evie di persembunyian mereka. Di mana pada saat itu Anna mulai menjelaskan bahwa dirinya benar-benar merasa heran mengapa semua orang terus berusaha membunuh bayi tak bersalah yang merupakan keturunan dari Ratu Prancis, dan bahkan Gracie juga menambahkan bahwa bayi mungil ini buah hati Landry dan Joan. Mendengar hal itu, Gwen seketika berubah pikiran dan memutuskan untuk membantu mereka pergi menyelamatkan diri. Bahkan Gwen juga sempat berniat membunuh Philip tepat pada saat pengeksekusian Tancred berlangsung. Namun sialnya, usaha yang ia lakukan harus gagal dan mendapat siksaan keras sampai akhirnya berakhir di tempat ini.
Tancred pun membenarkan semua yang Gwen katakan. Maka dari itu meski mereka tengah tertahan, namun setidaknya dengan informasi yang disampaikan mereka tahu bahwa Eve, Anna, dan Gracie dalam keadaan baik-baik saja. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Philip yang terus menyiapkan kayu bakar untuk mengeksekusi Landry dengan tangannya sendiri hingga tiba-tiba Isabella datang membawa dayang Margaret untuk memberitahu bahwa wanita itu telah mengkhianati mereka semua. Mendengar hal itu, Philip pun langsung datang untuk menyampaikan kekecewaannya terhadap Margaret dengan memperlihatkan semua bukti yang telah Isabella berikan, sehingga Philip langsung meminta para prajurit membawanya pergi ke sebuah ruangan dan meminta para pelayan untuk melujutinya di sana. Dan Astrid, you know me innocent. seiring berjalannya waktu, Philip yang sudah tak mau membuang-buang waktu lagi pun mulai memberitahu Landry tentang hukuman apa yang akan ia lakukan. Dengan itu ia pun kembali berusaha menjelaskan kepada Louis atas kematian Joan yang mati di tangan ayahnya sendiri. Seketika Louis pun terdiam, gelisah, gundah, merana dan melampiaskan amarahnya terhadap Landry di sana. Namun Louis segera menyuruhnya pergi karena ia tak ingin melihat Landry mati dengan cepat dan telah menyiapkan hukuman dengan caranya sendiri. Sementara itu, atas pengusiran yang Philip lakukan, Louis pun berniat pergi menemui Margaret untuk sedikit menenangkan diri. Hingga setibanya di sana, Dayang pun memberitahu apa yang telah terjadi terhadap istrinya saat ini. Seketika amarah Louis pun kembali membara dan dirinya juga langsung pergi menemui Philip untuk memintanya melepaskan Margaret dari menara. Philip pun menolak dengan tegas dan mulai menjelaskan bahwa Margaret telah ditemukan bercumbu di dalam selambu bersama dua orang pria asing dan maka dari itulah hal ini pantas dilakukan untuknya. Namun Louis tak terima dengan kebijakan Philip karena Margaret adalah istri sah yang ia miliki dan hanya dirinya sendirilah yang akan membuat keputusan untuknya. Mendengar hal itu, Philip pun menegaskan bahwa semua fasilitas yang Louis miliki adalah pemberiannya, sehingga Louis tak mempunyai hak untuk menentang semua keputusan yang ia tetapkan. Sedangkan Landry sendiri yang telah berada di ruang tahanan mulai mengajak Tancred dan rekan-rekan lainnya berdoa memohon pengampunan karena mereka sadar bahwa sudah tak mempunyai peluang untuk hidup lagi. Hingga tak berselang lama, para prajurit mulai datang membawa mereka pergi ke halaman istana untuk melakoni pengeksekusian terakhir. Clayton yang merasa bersalah atas kesaksiannya pun datang dan berusaha menjelaskan ke semua warga bahwa para kesatria Templar tak bersalah. Namun Philip begitu pintar menyusun perkataan sehingga membuat Clayton juga tersudut di sana. Dan We'll have his revenge on you. Into your arms I commend my Knightfall Season 2 Episode 8. Landry dan lainnya pun hanya bisa pasrah menerima semua siksaan ini dan bahkan terus berdoa sebelum kematian mereka benar-benar datang. Hingga beberapa gerobak berkuda pun mulai mendekat memecah perhatian yang ternyata Anna dan para kesatria Lazarus datang untuk membantu mereka di sana. Seketika suasana sangat mencekam, jual beli serangan tak dapat dihindarkan lagi sehingga para Lazarus meminta Landry dan Templar lainnya untuk segera pergi menyelamatkan diri. Dengan kejadian ini, Philip pun terlihat sangat marah dan mulai meminta Denogaret untuk memblokade semua akses sampai mereka benar-benar ditemukan. Tak lupa ia juga meminta Louis untuk ikut serta mengatasi masalah ini karena dirinya berencana untuk segera mengurusi perjodohan Isabella dengan Edward yang sang pangeran Inggris untuk membangun persekutuan sebelum rencananya benar-benar hancur. Dengan itu Philip pun langsung mengerahkan semua pasukannya ke Bait dan tentu saja hal itu membuat Landry dan kawan-kawan harus segera pergi menyelamatkan diri. Tak mau membuang-buang waktu lagi, Gwen pun langsung mengarahkan mereka untuk melewati jalur rahasia sisi lain dari gedung ini. Namun seketika perhatian Landry dan Tancred teralih dengan keberadaan seorang wanita yang ternyata tentu keberadaan Lydia membuat mereka sangat terkejut. Namun tentu kita sadar bahwa saat ini tidak ada waktu untuk melakukan sesi tanya jawab terhadapnya hingga mereka langsung mengajaknya pergi dari sana. Dengan cepat mereka berbondong-bondong keluar tepat pada saat prajurit Philip berhasil memasuki Bait.
Namun siapa sangka pelarian mereka harus terhenti dengan keberadaan Denogaret beserta prajuritnya, sehingga pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. Sadar dengan prajurit Paris yang terus berdatangan, Tancred pun mengajak mereka untuk segera pergi, dan tak lupa Gwen juga merobohkan bangunan untuk mempersulit pergerakan mereka. Denogaret yang menyadari semua kegagalannya pun hanya bisa pasrah sampai akhirnya Philip menyuruhnya untuk segera pergi dari hadapannya saat ini. Di sisi lain, Landry yang tengah termenung pun mulai membahas kekecewaannya atas perbuatan Gwen yang menyebabkan semua kekacauan ini. Namun tentu saja Gwen menegaskan bahwa semua ini tak semata-mata kesalahannya, karena seperti yang kita tahu bahwa Ratu Joan dan kehancuran Kesatria Templar terjadi karena Landry telah mengkhianati Raja Philip, sehingga terjadilah sedikit ketegangan di antara mereka. Sedangkan Roni, Anna, dan Vasan yang terpisah jauh dari rombongan pun tak sengaja bertemu dengan Pak de Talus di sana. Dan dengan mendekatnya para prajurit Prancis, ia langsung meminta Anna dan Vasan membawa Roni pergi menyelamatkan diri, sementara dirinya akan mengulur waktu. Dan di tengah-tengah kekacauan ini ternyata Louis belum melupakan Margaret begitu saja, sehingga dirinya nekat menerobos masuk ke menara untuk memastikan keadaan istrinya baik-baik saja. Namun kesedihan benar-benar terpancar ketika Louis melihat Margaret dipenuhi luka-luka mengenaskan dan mulai tak sadarkan diri, sehingga membuat amarahnya tak dapat terbendung lagi. Hingga di pagi harinya, Landry yang tak mau terus bersembunyi pun mulai naik ke atap, karena para Templar mempunyai kebiasaan pergi ke tempat yang lebih tinggi jika terpisah dari anggota lainnya. Benar saja, ternyata Tancred dan Vasan melakukan hal yang sama, sehingga mereka berkumpul dan kembali menyusun rencana untuk pergi meninggalkan kota ini. Dengan itu Landry menjelaskan bahwa ada sebuah jalur rahasia di bawah istana yang dapat membawa mereka mencapai dermaga dan pergi meninggalkan kota. Untuk itu mereka pun bergegas memulai pergerakan seperti apa yang Landry arahkan. Namun siapa sangka pelarian mereka terhadap para prajurit yang berjaga, dan bahkan Anna juga terkena serangan di sana. Tancred yang tak mau melihat wanita yang dicintainya mati pun terus berusaha membawanya pergi, namun sialnya serangan yang bertubi-tubi juga membuatnya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Landry yang melihat hal itu pun berniat untuk kembali menolong mereka, namun Gwen melarangnya dengan tegas dan langsung memacu kapal pergi menjauh karena ia menyadari bahwa Philip telah mengetahui pelarian mereka. Dengan itu Philip pun sangat marah karena meski telah berhasil mendapatkan semua harta Templar yang bersembunyi, namun sampai saat ini tidak ada kepala Landry di hadapannya. Hingga siapa sangka siapa duga Landry kembali menunjukkan ketangkasannya sebagai seorang pria, karena dirinya tak mau selalu hidup dalam pelarian. Louis yang melihat kedatangannya pun sempat terdiam, namun seketika dirinya memutuskan untuk pergi setelah Philip membuat Margaret mati. Hi, Landry. Dan Knightfall Season 2 selesai. Gimana? Keren gak? Ya keren lah, masa enggak, ya kan? Menurut kalian dengan ending seperti ini apakah akan ada season selanjutnya? Mari kita cari tahu bersama-sama. Oke, jujurly anjay, jujurly. Sebenarnya saya agak bingung sih mau nyalahin siapa. Di satu sisi Landry memang salah ya karena mengemprot Joan istri sah raja sendiri. Namun di sisi lain Philip juga terlalu over karena hanya masalah woman, dirinya benar-benar menghancurkan semuanya. Inti dari film ini wanita ya, pokoknya wanita itu wah racun dunia, intinya begitulah kayaknya yang saya tangkep sih. Kalau kalian memiliki pendapat sendiri silahkan tulis di komen. Oke, mungkin cukup sekian dalam perjumpaan di video kali ini. Apabila ada alur yang melenceng, penyebutan tokoh yang kurang pas ataupun pengeditan yang kurang rapi, kita selalu mohon maaf sebesar-besarnya karena kita hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari dosa. Semoga kalian selalu menikmati review sederhana yang kami sajikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kita lebih semangat lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.